Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya satu masjid yang jawab 10 orang. Ada doain yang jawab salam, Allah kasih keberkahan, Allah limpahkan milik rezekinya. Yang punya utang biar pada lunas, yang enggak jawab salam tetap aneh doain biar pada masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa fadailihil mutakatsirah wa minanihil gamirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi al-anfusul zahirah, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para hadratul mukarramun, para asatidz, para ajengan, para kiai yang telah ada di tengah kita. Ad-da'inallah wal mujahid fi sabilillah, guru kita bersama Al-Ustadz Haji Supriyadi, dan kepada para asatidz, para tokoh, para sepuh, dan kepada Ketua DKM Masjid Al-Fajar Bapak Haji Cacep beserta reng-rengan kepengurusannya, dan hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu dikarenakan saya nggak dikasih catatannya, jadi mohon dimaafkan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini malam kita sudah memasuki malam yang ke-19. Tadi kita telah bersama-sama melaksanakan ibadah puasa yang ke-18. Kita selalu berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, kebaikan kita Allah jadikan amal yang saleh, amin. Amal yang makbul yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, berdirinya saya di sini dikarenakan ditugaskan dari DKM Masjid Al-Fajar untuk menyampaikan kultum, kuliah 7 menit, paling banter 10 menit. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan menjadi manfaat barokah, wabil khusus untuk saya pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Di sini saya dikasih tema cara menghilangkan kebiasaan buruk. Ini tema yang diberikan oleh DKM Masjid Al-Fajar. Cara menghilangkan kebiasaan buruk harus ditimbal-balikan untuk melakukan memperbanyak amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Karena kebiasaan buruk ini setiap manusia pasti melakukan. Karena manusia tempatnya salah dan dosa itu sudah pasti. Dan kita kepingin kebiasaan buruk itu bisa berkurang bahkan habis di dalam perilaku kita. Dan yang kedua, lakukanlah salat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kebiasaan buruk itu perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita melakukan salat, insyaallah sedikit demi sedikit kebiasaan buruk itu akan hilang di dalam diri kita. Amin. Dan yang kedua, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi penawar atau obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, banyaklah untuk selalu berdoa memohon kepada Allah, dan perbanyaklah istighfar dan bertobat kepada Allah. Ada doa yang paling mustajab. Doa ini insya Allah kalau kita bacakan, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Amin. Mau anda kasih doanya? Mau enggak? Ayo angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, paksakan. Iya, kalau nggak dipaksain keburukan itu kita tekan, dia akan terus dan menjadi terbiasa. Keburukan ini kalau tidak kita paksakan, kita tekan, hawa nafsu kita kekang. Ketika kita melakukan dosa, maksiat, kesalahan, maka akan terbiasa. Tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa berdosa lagi. Ini waktu sudah berjalan 5 menit. Berarti minta pertambahan 3 menit, 5 menit lagi. Gimana Pak DKM? Lanjut gini? Lanjut gini? Serius? Siap sampai jam 10? Iya, Bapak Ibu di sini saya balik nggak apa-apa. Dilanjutkan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Quran Allah turunkan pada bulan suci Ramadan, tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau Quran menjadi petunjuk, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan-penjelasan daripada petunjuk tersebut, dan menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Mungkin para penceramah kultum di Masjid Al-Fajar pembahasannya tidak jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada jamaah Masjid Al-Fajar. Semua yang kita lakukan, ibadah salat, berkumpul di masjid, beriktikaf, melakukan puasa, melakukan kebaikan, itu dengan harapan kita ingin masuk surga. Betul nggak? Betul nggak ini? Jangankan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat saja berharap ingin masuk surga, apalagi yang ahli ibadah. Tetapi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita.
tentang orang yang dirindukan, diharapkan, dinantikan kehadirannya di dalam surga. Ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial. Tadi yang pertama kita berharap ingin masuk surga, tetapi Nabi mengabarkan kepada kita ada 4 golongan manusia yang dirindukan, yang dinantikan, yang diharapkan kehadirannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Yang pertama dikatakan surga merindukan, menantikan kehadiran orang tersebut adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini udah berapa juz kita membaca Al-Quran? Jujur, saya mau tanya, jangan ada dusta di antara kita. Yang sering dibaca Quran, WA, FB, apa IG? Jawab aja sendiri dah. Ini kadang-kadang kita kalau udah megang HP, ya, sejam, 2 jam, terus bablas, bahkan sampai tidur. Tapi kalau kita megang Quran nih, baru 5 menit. Ini rasanya udah beda. Udah pegel, udah ngantuk. Betul nggak Pak? Emang sesuatu yang baik dan pahalanya yang besar seperti itu ujiannya. Makanya orang yang selalu dirindukan kenantiannya oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu membaca Al-Quran. Nabi menegaskan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada umatku mereka adalah yang selalu mau belajar, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu mengajarkan Al-Quran, yang selalu mengamalkan Al-Quran. Itulah umat yang terbaik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menegaskan kembali, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling baik, yang paling utama, yang paling afdal daripada umatku, mereka yang selalu membaca Al-Quran. Kalau kita membaca WA, membaca FB, membaca Instagram, itu manfaatnya galil, sangat sedikit, bahkan tidak bermanfaat. Dan bahkan tidak bisa memberikan syafaat. Tetapi kalau Al-Quran, semakin kita baca, semakin terus kita baca, dan rutin kita membacanya, bahkan kita sampai hafal daripada ayat-ayatnya, itu akan menjadi sebab syafaat bagi kita. Nabi menegaskan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kau baca ketika di dunia itu akan datang kepada kita syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Ini bedanya dengan kita membaca WA, FB, dan Al-Quran. Bahkan keuntungannya Nabi menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Nabi mengatakan, siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yaitu berupa Al-Quran, falahu bihi hasanatun,
maka orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi tidak mengatakan yang namanya alif lam mim itu satu huruf, walakin, tetapi Nabi menyebutkan alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu 3 huruf kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Para hadirin jamaah sekalian, ini masih ada 3 lagi, waktu tinggal 2 menit. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizil lisan, mereka yang selalu menjaga lidah dan lisannya. Karena Nabi mengatakan salamatul insan fi hafizil lisan. Manusia yang selamat mereka yang bisa menjaga lidah dan lisannya. Karena lidah dan lisan ini kalau tidak dijaga, dia pandai sekali menyakiti orang lain dengan perkataannya, dengan ucapannya, dengan menghasut, dengan menfitnah, dengan mencaci, dengan memaki. Wa hafizil lisan. Jaga lidah dan lisan kita kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah lidah dan lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ketika orang mendengarkan menjadi motivasi, ketika orang mendengarkan menjadi enak hatinya, menjadi lembut. Wa hafizil lisan. Dan yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memperhatikan terhadap orang-orang yang kelaparan. Ada saudara tetangga kelaparan, dia kasih makan. Ada saudara yang sedang kesulitan, dia bantu dengan kemudahan. Ada saudara tetangga yang sedang membutuhkan uang, dia bantu. Inilah orang yang dirindukan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Pertolongan Allah itu tidak akan sampai kepada kita kalau kita selaku manusia tidak mau peduli, tidak mau memperhatikan tentang orang kelaparan, tentang anak yatim, tentang fakir miskin. Maka jangan harap Allah akan peduli, akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan Nabi menegaskan, may yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang selalu memberikan kemudahan terhadap saudara-saudaranya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Janji Allah, Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran terhadap orang yang selalu memberikan kemudahan kepada saudaranya, baik di dunia sampai di akhirat. Ini janji Allah yang tidak pernah bohong kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang selalu melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita Allah golongkan selaku hamba-hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu berikan kekuatan iman, selalu Allah tambahkan ketaatan dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita Allah berikan keistiqomahan di dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan bihusnil khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, irhamna ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Allahumma akhtim lana bil iman, wa akhtim lana bil islam, wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.